Pewaris asli konglomerat hidup menderita di sarang penjahat, sedangkan anak pembantu hidup mewah di tempat pewaris asli. Takdir mereka ditukar, kini pewaris asli kembali untuk merebut segalanya. Bukan kasih sayang dan kehangatan keluarga yang ia inginkan, Rea kembali ke keluarga luhur bukan lain hanya untuk uang dan kekuasaan. Baginya tidak ada lagi cinta dan kasih sayang. Hari pertama kepulangan Rea, ia tidak disambut seperti yang ia bayangkan. Pak Bobi luhur menyambutnya dengan hangat. Ibu Ratna luhur juga memeluk Rea, namun tidak dengan Niko luhur dan juga Gebi luhur. Mereka tampak tak suka. Gebi anak angkat pura-pura merasa tersingkir dan menyedihkan. Dik sangat manipulatif. Ibu Ratna mengkhawatirkan perasaan Gebi. Sementara Niko sangat acuh, bahkan tidak terlihat senang dengan kedatangan Rea. Dari seluruh anggota keluarga grup luhur, hanya Pak Bobi yang terlihat peduli merasa bersalah dan menyesal atas hilangnya Rea. Pak Bobi mengantar Rea ke kamar untuk beristirahat tapi Rea berkata, "Ayah, aku tak suka dengan kamar ini." Dia beralasan tak ada cahaya matahari yang masuk. "Kamu itu tak tahu diri, sudah bagus dikasih kamar tapi terus pilih-pilih. Kalau begitu kau tidur saja di luar di kandang guguk," saut Niko ketus. Lalu Rea menunjuk sebuah kamar dan kamar itu adalah kamar Gebi. Di dalam kamar Gebi, Ibu Ratna sedang menenangkan Gebi si anak angkat yang sedang pura-pura menyedihkan dan merasa tersingkir. Gebi berlakon, "Sebaiknya aku pergi saja dari sini. Aku sudah 18 tahun disayang di keluarga ini, tapi kini Kak Rea sudah kembali, aku tak mau ganggu kalian," ucap Gebi penuh sandiwara. "Tenang saja Gebi. Di hatiku kamu satu-satunya adikku," ucap Niko sembari menyindir Rea. Pak Bobi meminta kamar Gebi untuk Rea, meski Bu Ratna dan Niko berusaha mati-matian untuk mempertahankan kamar Gebi tapi pada akhirnya Rea tetap mendapatkan kamar itu. Ini adalah permulaan, satu persatu Rea akan rebut haknya yang dirampas. Selanjutnya Rea disekolahkan oleh Pak Bobi di sekolahan elit bersama dengan Gebi. Niko dan Gebi yang memang tidak suka dengan Rea sudah menyiapkan hal jahat untuk mengerjai Rea agar tak betah di sekolah itu. Hari pertama Rea ke sekolah, Gebi menunjukkan muka aslinya. Saat ibu guru mengenalkan Rea kepada para siswa, Rea luhur memiliki marga luhur sama dengan Gebi. Salah satu siswa bertanya kenapa marganya sama dengan Gebi. Lalu Gebi menjawab, "Dia adalah anjingku yang baru aku bawa pulang." Sembari Gebi tertawa kecil menghina lalu diikuti oleh teman-temannya yang ikut menertawakan Rea. Rea tak terpancing, dia tetap tenang dan tersenyum kecil. Lalu ia memperkenalkan dirinya dengan lantang, "Aku adalah Rea luhur. Ayahku CEO grup luhur. Aku adalah putri satu-satunya keluarga luhur." Salah satu siswa bertanya, "Kalau kau putri satu-satunya lalu siapa Gebi?" "Gebi adalah anak pembantuku yang diadopsi." Sontak Gebi berdiri dari bangkunya. Ia tak percaya Rea mengungkapkan kebenaran itu di depan para siswa. Rea berjalan menuju tempat duduknya, namun mejanya telah dipenuhi dengan tumpukan sampah dan coret-coretan. Tak tunggu lama Rea langsung membalikkan meja tersebut tepat di hadapan Gebi. Sampah itu pun menyiram Gebi. Rea tahu ini adalah ulah Gebi dan teman-temannya. Tak sampai di situ Gebi yang memiliki kuasa di sekolah itu merundung Rea di toilet. Gebi dan teman-temannya meminta Rea meminum minuman bersoda yang telah mereka ludahi secara beramai-ramai. Rea yang terbiasa hidup keras di sarang penjahat sama sekali tak menunjukkan muka ketakutan. Rea mengambil botol itu lalu menyiramkan minuman bersoda yang penuh ludah ke muka Gebi. Kejahatan Gebi gagal lagi, tapi Gebi belum berhenti. Gebi meminta bantuan Jimmy sang ketua OSIS dan juga anak keluarga grup Sinar yang berpengaruh. Jimmy memanggil Rea untuk datang ke sebuah ruangan. Jimmy dan Gebi telah bersiap bersama dengan beberapa teman-teman Jimmy yang terlihat nakal dan telah dilengkapi dengan tongkat baseball. Anak buah Jimmy melempar makanan guguk dan meminta Rea memakannya. Rea menolak, ia berkata, "Kalian anak-anak tak berguna, parasit." Jimmy murka lalu menarik kerah baju Rea dan berkata, "Kalau kau tak mau berlutut dan minta maaf kepada Gebi, aku akan membuatmu menyesal."
Rea hanya tersenyum dan secepat kilat memelintir tangan Jimmy. Jimmy membalas dengan menampar pipinya Rea dengan sangat kuat. Rea kembali melawan dengan sekali gerakan. Alah vital Jimmy dan tangan Jimmy dibuat patah. Jimmy merintih kesakitan, lalu Rea membetulkan tangan Jimmy yang patah kembali normal seperti sedia kala. Giliran Rea membalikan keadaan, ia melaporkan perundungan yang dilakukan oleh Gabby dan Jimmy ke dinas sekolah. Keluarga mereka masing-masing datang ke sekolah. Ibu Jimmy, Nico dan Ibu Ratna datang terlebih dahulu. Ibu Ratna sangat khawatir dengan keadaan Gabby dan langsung memeluknya. Kesempatan ini digunakan Gabby untuk berbelas kasih. Ini semua salahku membuat Kak Rea dan Jimmy bertengkar. Akting Gabby penuh penghayatan. Kamu korbannya, cewek sinting ini yang memukulmu duluan. Bela Jimmy kepada Gabby. Ibu Ratna dan Nico langsung melontarkan ujaran kemarahan kepada Rea. Rea tertawa sambil bertepuk tangan. Aktingmu bagus sekali, harusnya kau dapat piala pemeran wanita terbaik. Lalu Rea memutar rekaman kejahatan Gabby, dimulai dari Gabby menyebut Rea guguk, mejanya dipenuhi sampah dan coretan oleh Gabby. Kemudian perundungan di toilet, Rea disuruh minum minuman bersoda yang telah diludahi dan dirundung oleh Jimmy dan teman-temannya, semua atas perintah Gabby. Semuanya terdiam, seperti biasa Gabby mulai memasang muka memelas. Ini semua aku lakukan karena takut Kak Rea mengambil Ibu dan Kak Nico serta semua yang aku miliki. Ibu Ratna kembali luluh, kemudian memeluk Gabby. Nico dan Ibu Ratna meminta Rea menyudahi masalah ini. Menurut Nico ini hanyalah candaan semata. Mereka sama sekali tak peduli dengan keadaan Rea yang dirundung dan ditindas. Rea bersekukuh melanjutkan masalah ini. Menurutnya ini bukan hanya candaan, melainkan perundungan dan pencobaan pembunuhan. Rea hendak menghubungi polisi dengan ponselnya. Nico merebut ponsel Rea tapi tak berhasil. Rea menampar Nico. Tak berhenti di situ, Nico coba membungkam Rea dengan sejumlah uang agar tak lapor polisi, tapi Rea sama sekali tidak menghiraukannya. Kata-kata Nico yang kasar dan penuh tekanan dibalas dengan ancaman oleh Rea. Ia mengancam akan menyebarkan berita anak grup Sinar menindas anak grup Luhur demi anak angkat. Ini akan menghancurkan kerjasama dan reputasi kedua belah pihak. Saat di kantor polisi, Gabby pura-pura minta maaf pada Rea. Nico dan Bu Ratna meminta Rea memaafkan Gabby dan berdamai saja. Pak Bobby dan ayah Jimmy datang. Saatnya gantian Rea yang berakting menyedihkan. Rea berlari mendekati Pak Bobby dan berkata, "Semua orang di sini menindasku, tak ada yang membelaku." Lalu Rea menceritakan semua penindasan yang dialami. "Aku cuma punya ayah, aku tak ingin menyulitkanmu," ucap Rea. "Tenang saja, mereka tidak akan berani menindasmu lagi," jawab Pak Bobby. Demi terlihat sebagai anak yang penurut dan baik di depan Pak Bobby, Rea mencabut laporannya kepada polisi. Sesampainya di rumah, Pak Bobby memarahi Gabby. Ia meminta Gabby untuk minta maaf kepada Rea. Pak Bobby juga memberi sanksi tegas kepada Gabby dengan menarik semua fasilitas dan uang jajannya.